Be strong. Halo siswa-siswi kelas 11 SMA Sinkarolus, bertemu lagi bersama saya Ibu Ocha dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu matriks. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, apa itu matriks? Apa kira-kira matriks? Ini ya Bu ya. Ini film Matrix kayaknya ya. Film ini kayaknya. Bukan ini. Ayo ganti. Nah, ini dia pengertian matriks pada matematika. Jadi, matriks itu adalah sekumpulan bilangan-bilangan atau variabel-variabel yang disusun dalam bentuk persegi panjang atau persegi, dinyatakan dalam baris dan kolom, dan diletakkan di antara kurung. Jadi ada kurungnya. Boleh kurung biasa seperti ini, boleh kurung siku. Contohnya matriks A sama dengan nih kurung ada elemen-elemennya. Ya, 2, 5, 7, min 3, B, M. Kemudian matriks P sama dengan kurung A, 3, B, 6. Nah, bagian-bagiannya apa itu? Nah, untuk matriks itu, dia kalau kamu belajar Excel, Microsoft Excel, dia hampir sama ya. Baris, ada kolom, ada baris. Tapi kalau di matriks itu, yang didahulukan adalah baris, bukan kolom. Jadi baris itu yang seperti ini ya, yang mendatar. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya hingga baris ke M. Nah, kemudian yang tegak, yang vertikal ini namanya kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom berapa, kemudian sampai kolom terakhir, kolom M. Kolom M. Nah, sekarang ada catatan-catatannya. Untuk yang pertama, nama matriks itu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya A, ini kan huruf besar nih, A, B, C, dan sebagainya, tapi pakai huruf kapital, penulisannya huruf besar ya, perhatikan huruf kapital. Kemudian ada yang namanya ordo matriks. Ordo itu menyatakan ukuran matriks. Ordo ditulis sebagai perkalian dua buah bilangan positif tapi tidak dikali, tapi nulisnya kayak perkalian. Bilangan pertama menyatakan jumlah baris dan bilangan kedua menyatakan jumlah kolom. Misalnya matriks A berordo M kali N. N ini adalah untuk baris, banyaknya baris ada berapa, sedangkan N ini untuk jumlah kolom, kolomnya ada berapa. Contohnya ini, matriks A. Matriks A berordo, nah barisnya ada berapa barisnya? Ada 1, 2. Berarti barisnya 2. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ordonya matriks A berordo 2 kali 3. 2 kali 3 aja titik, tidak 6. 2-nya nggak dikali 3. Jadi berordo 2 kali 3 atau ditulis A 2 kali 3, agak turun ke bawah penulisannya. Kalau yang ini bagaimana ordonya? Barisnya ada berapa? Barisnya ada 1, 2. Berarti barisnya 2, kolomnya 1, 2. Berarti matriks P ordonya 2 kali 2. Kemudian elemen matriks. Elemen matriks adalah bilangan-bilangan yang berada di dalam tanda kurung siku. Tanda kurung ini, bilangannya apa? Misalnya elemen matriks A di baris I kolom J. Jadi tulisnya AIJ. Misalnya gini. Berarti I-nya itu kan baris ya, J-nya kolom. Contohnya ini A12 sama dengan -1. Ini contoh lain aja di sini deh. Ini tadi kan sekarang ditanya matriks A nih, A13 di mana? Berarti ada di baris pertama, kolom ketiga. Berarti A13 sama dengan 7. Kemudian kalau A22, berarti A22 itu ada di baris kedua, kolom kedua. Berarti B. Kalau A23
berarti ada di baris kedua, kolom ketiga, berarti M. Kalau yang ini tadi misalnya matriks P, misalnya P12, berarti baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua, berarti 3. Itu ya, dan seterusnya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa aja sih bentuk-bentuk matriks tuh banyak. Misalnya kalian tuh baris di lapangan upacara, tuh itu kan udah ada bentuk barisannya. Tuh kalau dibuat matriks sudah bisa. Yang paling simple deh, kalian di kelas duduk, ada mejanya masing-masing kan, ada kursi masing-masing, satu orang, satu meja, satu kursi. Nah, contohnya dari paling pojok sebelah kiri ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam, kolom ketujuh, kolom kedelapan. Kalau barisnya ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, ingat kalau di matriks itu baris dulu baru kolom. Misalnya gini, ditanya, siapa yang duduk di baris kedua, kolom kelima? Oh, cari dulu baris kedua, kolom kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang duduk di baris kedua, kolom kelima adalah Damianro. Kemudian, sekarang, siapa yang duduk di baris kedua, kolom ke-1? Baris kedua, kolom ke-1. Oh, ada si Mardi. Kemudian ditanya, langsung aja misalnya ini matriksnya misalnya X ya, berarti X31. X31 berarti baris ketiga, kolom pertama, berarti adalah Berto. Jadi setiap orang ini kalau di matriks kan mereka punya sendiri. Jadi Lina ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Lina ini 18. Berada di baris 1, kolom ke-8. Si Pedro ini 14, baris pertama, kolom ke-4. Si Indra ini 34, baris ketiga, kolom ke-4, dan seterusnya. Itu ya. Nah, untuk jenis-jenis matriks kalian bisa baca di modul yang telah Bu bagikan di Google Classroom kalian masing-masing. Nah, kesamaan dua matriks. Dua buah matriks dikatakan sama apabila kedua buah matriks itu memiliki ordo yang sama. Jadi syaratnya ordo yang sama. Ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak atau sama tempatnya atau posisinya sama itu harus sama. Ya. Jadi jika ada matriks A, B, C, D, matriks B, K, L, M, N, matriks A itu dikatakan sama dengan matriks B apabila A sama dengan K, B sama dengan L, C sama dengan M, dan D sama dengan N. Misalnya kalau A itu 5, ya K juga harus 5. B itu 0, ya L juga harus 0. Itu baru namanya kesamaan dua matriks. Contohnya ada matriks A 2, min 3, 0, 1, matriks B 2, 0, matriks C 2, min 3, 0, min 1, matriks D 2, min 3, 0, 1. Nah, apakah matriks A itu sama dengan matriks B? Cek dong, matriks A ini 2, min 3, 0, 1, matriks B 2, 0 lah. Ordonya aja beda, matriks A 2 kali 2, matriks B 2 kali 1, berarti tidak sama. Jelas dari ordonya aja udah beda. Kemudian, apakah matriks A sama dengan matriks C? Dicek, ordonya sama, oh iya. Kemudian dicek anggotanya, elemen-elemennya atau anggota-anggotanya. 2 sama dengan 2, min 3 sama dengan min 3, 0 sama dengan 0, 1 sama dengan min 1 tidak. Oh, tidak sama. Berarti matriks A tidak sama dengan matriks C. Walaupun hanya satu saja elemen atau anggota yang tidak sama, berarti dua matriks itu tidak sama. Apakah matriks A sama dengan matriks D? Ordonya sama. Cek anggotanya. 2, 2, min 3, 0, 0, 1, 1. Oh, ordo kedua matriks tersebut sama dan seluruh elemen atau seluruh anggota yang seletak itu sama. Maka matriks A sama dengan matriks B. Aduh, ini salah ketik ini ya. Ini harusnya matriks A sama dengan matriks B. Sorry. Selanjutnya, contoh soal. Tentukanlah nilai X dan Y dari kesamaan matriks berikut. Ini ordonya sama ya, 2 kali 2, 2 kali 2, 4 sama dengan 4, sudah 6 sama dengan 6. Sekarang mau cari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, pakai substitusi persamaan. Kan 2 min X sama dengan 3 tuh, jadi pindah ruas. 2 min X sama dengan 3. 2 pindah ruas jadi min 2. Jadi min X sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi min X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Pindah ruas minnya. Kemudian yang kedua, tadi kan X-nya dapat min 1 nih. Masukkan ke persamaan ini.
Jadi Y min 1 sama dengan min 1. X-nya diganti min 1. Y min min 1 sama dengan min 1. Min kali min jadi plus. Y plus 1 sama dengan min 1. Maka Y-nya adalah min 1. Min 1 sama dengan min 2. Min 1-nya pindah ruas kan? Sama dengan min 1 di sini. Min 1. Nah, sekarang transpose matrix. Matriks transpose adalah matriks yang dihasilkan dengan cara mengubah elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom. Tinggal diubah aja posisinya. Jika ada matriks A berordo M kali N, jika ditransposkan, maka ditulis A pangkat T. Tapi ini bacanya A transpose ya, bukan A pangkat T. A, terus T-nya agak naik, jadi A transpose. Sehingga A M kali N kalau ditransposkan menjadi A transpose N dikali M karena dibalik. Nah, misalnya contoh gini. Matriks A B C D E F. Kalau ditranspos maka ditulis A transpose sama dengan dibalik. Yang baris jadi kolom, jadi A B C, kemudian baris yang kedua jadi kolom kedua D E F. Ini tadi ini ordonya berapa? Ini ordonya barisnya ada 2, kolomnya 3. Ini ordonya tadi 2 kali 3. Saat ditransposkan berubah, barisnya ada 3, kolomnya jadi 2. Jadi ordonya jadi 3 kali 2. Jadi kalau namanya transpos tinggal diubah aja. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Contohnya, tentukan transpos dari matriks berikut. Matriks A, min 3, 2, 7, 9, 10, 5. Dibalik. Ini jadi turun ke bawah. Min 3, 2, 7, 9, 10, 5. Matriks yang P, 5, 8, 7, 4, min 2, 12. Diubah. Ininya jadi, ini kan kolom, diubah jadi baris. 5, 7, min 2, kemudian 8, 4, 12. Sayang. Nah, minggu depan udah UTS, udah PTS. Nah, kita bertemu lagi setelah UTS untuk pembelajaran selanjutnya tentang matriks. Oke, see you next time. Silakan kerjakan latihan yang ada di quizzes. Bye-bye.